Ajeng Juwita. Di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya perbankan syariah itu. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Misal, usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram dan usaha media yang tidak islami, di mana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Hal yang mendasar adalah di bank syariah seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kegiatan usaha bank syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito, atau bentuk lainnya, menyalurkan pembiayaan, serta jasa lainnya berdasarkan akad syariah. Hubungan bank dan nasabah dalam perbankan syariah bukan dalam bentuk pinjam-meminjam, tetapi dalam bentuk penyediaan dana atau pembiayaan untuk transaksi real yang dilakukan dalam bentuk jual-beli, investasi, sewa-menyewa, dan penyediaan jasa lainnya seperti perwakilan dan penjaminan. Halo, saya Pratiwi Ayuningrum Wulandari. Di sini saya akan membantu menjelaskan apa saja sih produk jasa yang dihasilkan oleh bank syariah. Di sini ada dua macam produk jasa. Yang pertama, jasa untuk peminjam dana, dan yang kedua, jasa untuk penyimpan dana. Produk perbankan syariah sendiri ada dua, yaitu yang pertama, jasa untuk peminjam dana, dan yang kedua adalah jasa untuk penyimpan dana. Untuk jasa peminjam dana sendiri ada tiga, yaitu mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Untuk mudharabah sendiri ialah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang telah disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian, dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan. Kemudian yang kedua yaitu musyarakah atau joint venture, yaitu penetapannya diterapkan pada model partnership. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya, sedangkan untuk mudharabah sendiri tidak ada kaitan campur tangan. Dan yang ketiga adalah murabahah, yaitu penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa, kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai dengan margin keuntungan yang telah ditetapkan bank. Dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad di awal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang telah disepakati. Contohnya saja, jika pengguna jasa ingin membeli rumah dan bank menyediakannya dengan harga rumah senilai 500 juta dan margin bank atau keuntungan bank sebesar 100 juta, maka yang dibayar oleh nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang telah disepakati di awal antara bank dan nasabah. Kemudian untuk produk jasa perbankan syariah sendiri yaitu jasa untuk penyimpan dana, terdiri dari wadiah dan deposito mudharabah. Wadiah sendiri atau biasa disebut jasa penitipan adalah jasa penitipan dana di mana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah bank
tidak berkewajiban, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah. Kemudian untuk deposito mudharabah sendiri ialah nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan oleh bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu. Halo, perkenalkan nama saya Yuanita Sukma Mega. Saya akan menjelaskan tentang apa saja prinsip dari perbankan. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, serta kegiatan lainnya yang sudah sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain: yang pertama, pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman yang ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Unsur gharar atau ketidakpastian dan spekulasi tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Yang terakhir, investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya. Usaha minuman keras tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Halo, nama saya Ega. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai akad yang digunakan oleh bank syariah. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu antara pemesan dan penjual. Bank syariah menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati. Isi dari akad istisna tidak boleh diubah. Kalaupun terjadi perubahan harga suatu barang, maka tambahannya dibebankan kepada nasabah. Salam. Akad salam digunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan cara pemesan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh di muka. Dalam prinsip ini, yang menjadi penjual adalah nasabah, sedangkan pembeli merupakan pihak bank. Suatu barang akan dijual kembali oleh pihak bank kepada nasabah lain dengan keuntungan yang telah disepakati. Wakalah. Wakalah merupakan prinsip pelimpahan kekuasaan atau pemberian kuasa untuk hal-hal yang boleh diwakilkan dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam aplikasinya, pihak bank diberikan mandat untuk mengatasnamakan nasabah dalam menangani suatu perkara. Atas kesepakatan bersama, prinsip ini memiliki batasan kewenangan dan waktu. Wa'diah. Di bank syariah, penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut dan bank wajib mengembalikan apabila penitip mengambil dana sewaktu-waktu. Mudharabah. Prinsip ini merupakan akad antara syahidul mal, pemilik modal, dan mudharib, pengelola dana yang berisi tentang kesepakatan untuk melakukan sebuah kegiatan. Ibu, gimana kalau tahun ini bulan datar Ibu buat keberangkatan haji? Apa Ibu mau? Alhamdulillah, Nak. Apa kamu beneran mau berangkatkan haji Ibu? Alhamdulillah, bulan ada lebih rezeki sedikit dari gaji bulan dan insya Allah cukup buat membuka pendaftaran haji untuk Ibu. Wah, baiklah, Nak. Ibu mau. Baik, kalau Ibu mau nanti biar bulan urus untuk pembiayaan serta tabungannya ya Bu. Nanti Ibu tinggal tunggu aja, semuanya biar bulan yang urus. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Aku mau tanya nih, kan kemarin kamu barusan naik haji. Nah, aku mau tanya untuk masalah pengurusan pendaftaran haji sama pembukaan tabungan haji itu
enaknya buka di bank mana ya? Soalnya aku takut kalau ada terjadi penipuan gitu, biar yang trusted aja. Jadi aku tanya ke kamu. Oh, itu ya. Kalau aku sih dulu mengurusnya di BNI Baitullah Hasanah. Ya, itu sih. Kamu itu buka tabungan dulu dengan akad mudrabah, dan nanti kamu juga bisa nentuin sistem setoran tabungannya. Itu contohnya kayak tabungan bebas atau tabungan bulanan. Itu sih. Untuk lebih jelasnya, kamu sih bisa pergi ke banknya ya. Nanti itu kamu akan dijelasin semuanya. Itu mulai dari fasilitas, terus ketentuan yang udah ditetapkan sama Bank BNI Baitullah sendiri. Dan aku waktu itu di sana ada banyak manfaatnya loh ya. Maksudnya itu kayak di sana itu ada banyak fasilitasnya sih, seperti kartu haji dan umroh, buku tabungan, auto kredit juga, terus juga ada asuransi juga. Pokoknya lengkap deh. Oh gitu ya. Ya udah, terima kasih ya. Besok aku akan ke sana untuk mengurus pendaftaran dan pembukaan tabungan haji untuk ibu aku. Makasih banyak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sama-sama. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Permisi Pak, selamat siang. Saya ingin membuka tabungan haji untuk ibu saya. Oh baik, ini nomor antriannya, silakan masuk. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Mbak, saya mau buka tabungan haji buat ibu saya. Nah, untuk persyaratannya apa saja yang diperlukan? Baik Bu, Ibu bisa menyerahkan KTP, kartu NPWP. Setelah itu, Ibu bisa memilih tabungan yang sudah kami sediakan. Ada reguler atau wadiyah dengan setoran awal 100.000 dan muhadrobah atau khusus dengan setoran awal 500.000. Ini semua dilakukan untuk mendapatkan kepastian porsi pada saat haji. Baik, ini ya Mbak. Baik Bu, selanjutnya ini akan saya urus. Ibu bisa menunggu di sini. Terima kasih. Oh iya Mbak, saya mau tanya, manfaat apa saja sih yang saya dapat dan ibu saya dapat ketika saya membuka tabungan haji di bank ini? Jadi Ibu bisa mendapatkan fasilitas yang pertama kartu haji dan umroh, yang kedua buku tabungan, yang ketiga auto kredit untuk setoran bulanan dari rekening tabungan IB Hasanah atau bisnis Hasanah. Yang keempat, dapat didaftarkan menjadi calon jemaah haji menurut Sisokat. Yang kelima, terdapat pilihan mata uang yaitu rupiah dan US dollar. Baik, seperti itu. Nah, kan tadi itu manfaatnya. Kalau fasilitas nanti yang didapat oleh ibu saya ketika sudah membuka tabungan haji dan untuk keberangkatannya, apa saja fasilitas yang didapat oleh ibu saya? Kegunaan dari tabungan ini membantu dan memudahkan nasabah dalam merencanakan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, bebas biaya pengelolaan dan penutupan rekening, serta ada fasilitas asuransi dengan saldo di atas 5 juta. Baik, saya akan mengisi formulir terlebih dahulu. Baik Mbak, saya sudah selesai untuk mengisi formulirnya. Untuk selanjutnya, apa yang harus saya lakukan? Baik Bu, selanjutnya ini akan saya urus. Ibu bisa menunggu di sini. Terima kasih. Oh gitu, baik Mbak, saya akan tunggu. Terima kasih.